Tenang aja, tenang. Jangan dorong-dorong ke belakang. Itu mobil mau masuk. Aneh. Keisha. Sluk. Sabar. Sehat kan Niki? Sabar. Aku lagi sabar. Sabar kata orang Niki. Kan ini fotonya dulu nih. Dari malam nih. Cantik kok. Ini kalian kenapa banyak sekali? Habis ditungguin dari tadi, Kak. Enggak, tahu-taunya pesawatnya mendaratnya di Halim. Belok ya, Kak. Jangan salahin gue lu. Salahin pesawatnya. Masuk Ki. Masuk Ki. Bang Den. Masuk Ki. Kalian rame banget ngapain? Nungguin kan Niki dari kemarin. Jangan nama Niki. Kenapa? Lu nggak mati-mati deh. Ya iya dong. Mau lebaran sama kan HL. Eja, min mana Eja? Sabar. Oke ya. Kilo urusan sih Ki. Iya benar. Lu urusan sih? Enggak dong. Iya. Terus kan Enggak. Kalau kurusan ini nggak bakal pas jam tangan gue segini. Saya dikecilin itu. RM mana bisa, gila. Ini RM, telah RM enggak? Pipi terusan. Pipi terusan kan perawatan di bening klinik. Masuk dah. Ini mana nih? Nih. Masa pipi tembem nggak bagus. Jatuh Eja. Bang hilang. Taruh. Udah belum. Bentar. Tadi kan baru nyampe tadi sama dikit dong. Lepas dulu kan ini lepas Satu-satu dulu. ya, satu-satu gue baru pulang dari ini nih, dari Malang maksudnya. Pesawat ketemu. HP turunin. Nggak jet lag kan bukan luar negeri. Aman. Rian aman Rian. Ini siapa ini wartawan juga atau bukan? Warga. Kalau bukan nggak usah. Warga. Kalau bukan nggak usah. Gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik seperti yang kalian lihat. Saya baru pulang dari Malang, baru grand opening Bening Klinik yang cabang keberapa ya? Ya pokoknya cabangnya udah banyak deh. Gimana ya kemarin sama Fuji Torik juga? Puji Torik alhamdulillah, kalau sama Torik kan memang tidak ada masalah. Kalau sama Puji memang sebetulnya kan tidak ada masalah pribadi juga kan. Cuman memang kadang-kadang kan warga Indonesia ini kan tidak bisa menerima segala sesuatu yang real gitu kan, yang dibicarakan yang benar gitu. Tapi ya itu kan nggak apa-apa, namanya kita manusia kan, isi otak kepala kan beda-beda gitu. Tapi sama Puji baik-baik aja karena kan Puji juga sudah masuk ke keluarga Bening Klinik. Saya juga senang, mudah-mudahan dengan adanya Puji Bening Klinik bisa makin banyak kliniknya di seluruh provinsi Nusantara Indonesia. Nyai, dengar kabar hari ini Dito nggak datang ke Mabes panggilan? Dito nggak datang itu sudah diprediksi dari jauh-jauh hari sebetulnya. Saya udah tahu bahwa dia tidak akan pernah hadir. Jadi keceplosan. Jadi yang penting hari ini dari Mabes Polri sudah mengeluarkan DPO, daftar pencarian orang. Berarti kalau daftar pencarian orang sudah dikeluarkan, barang siapa atau siapapun yang ngumpetin itu akan ikut terlibat gitu. Terus kalau DPO itu berarti pihak dari kepolisian, aparatur negara berhak untuk mengobrak-ngabrik rumah siapapun yang bersangkutan yang berdekatan dengan Dito Mahendra gitu. Saya pikir ya, Dito Mahendra ini bukan pengecut dan pecundang. Saya pikir ada anak buah. Ade masuk dulu sayang ya. Masuk dulu, jangan keluar dulu. Saya pikir Dito Mahendra akan seperti saya, waktu dipanggil ke Serang ke kejaksaan langsung datang. Bahkan yang meng-cancel waktu itu adalah Serangnya sendiri, minta waktu 2-3 hari. Terus habis itu saya datang tuh setelah 2-3 hari, tiba-tiba langsung dipenjarakan gitu kan. Gak pakai tetek bengek, dipanggil 2-3 kali. Kalau ini kan Dito dipanggil 2-3 kali nggak datang-datang, tersangka Mabes Polri lagi ya. Kalau Serang kota kan terpencil ya, maksudnya bukan sekelas Mabes yang gede di city. Kalau Jakarta kan ini kan di kota gitu kan. Ya sangat disayangkan ya, maksudnya takut untuk menghadapi apa yang sudah
dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Itu aja sih, sama kasus-kasus banyak yang sudah dia lakukan juga. Ya sangat disayangkan dia tidak hadir. Jadinya kan polisi jadi tambah banyak kerjaan gitu. Harusnya kalau dia datang tinggal di WAP, habis itu bobo kan selesai. Tapi gimana Ki, kamu seneng nggak Ki? Tahu lebih dulu kalau dia nggak bakal datang. Aku kan aku kan punya ini jin ifrit, ya kan? Kalian kan tahu dari dulu kan. Ki, tapi seneng nggak Ki akhirnya ada titik terang Ki? Kenapa dia tidak gentle gitu atau gimana kan Niki? Kalau senang happy banget karena dia adalah salah satu musuh terbesar saya yang terlalu jahat menurut saya gitu ya. Karena pertama saya itu tidak pernah mengenal beliau, tidak pernah berbicara, tidak tahu seperti apa, wujudnya juga baru tahu setelah Nindi memposting fotonya waktu ulang tahun. Oh ternyata ini wujudnya gitu kan. Apa ya, ya buat saya Dito bodoh aja sih, kenapa mau sama Nindi Ayunda. Akhirnya kan dia jadi tidak bisa hidup dengan tenang, tidak bisa 378 lagi, tidak bisa menipu orang. Indosuria kan banyak uangnya yang ditipu sama Dito juga kan, banyak loh uang Indosuria yang uangnya ada di Dito tuh banyak sekali gitu. Nah, orang-orang itu juga sudah melaporkan sekarang karena dulunya takut karena sering diancam. Dulu kan Dito suka pakai bawa-bawa bukan aparat ya, kayak pengawalan gitu ya, kayak pengawalan. Jadi orang-orang tuh takut untuk melaporkan dia karena diancam. Sekarang orang-orang sudah tidak takut gitu karena juga dia sudah jadi tersangka kan. Itu ya. Tapi kabarnya Dito masih lingkaran keluarga Cendana, bener nggak sih? Dia bukan keluarga Cendana. Jadi ceritanya begini, memang Nindi ini memang bodoh ya, memang perempuan tolol ya. Memang itulah makanya kita tuh sebagai perempuan harus independen, harus bekerja, harus punya bisnis, punya uang sendiri setidaknya gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan sama laki-laki. Nah jadi nanti nasibnya kayak Nindi Ayunda, nggak punya rumah, ngontrak sana sini bolak-balik. Sekarang tinggal di rumah ibunya Dito yang ada di Jalan Intan gitu kan. Coba kalau dia save money dari mantan uangnya yang dulu gitu kan, mungkin dia udah punya rumah, dia tidak akan terjerat kasus gitu kan. Sebetulnya kan Dito Mahendra ini jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindi Ayunda sebetulnya. Jadi menurut kayaknya Nindi Ayunda ini cemburu waktu itu sama saya. Padahal saya ketemu sama dia waktu itu cuma sekali ya, tapi nggak pernah ngobrol, cuma cupika-cupiki karena dia pernah datang ke Beauty Hut Tutu, salon pembukaan saya di BSD sama Kak Fitri. Cupika-cupiki saat itu tidak ngobrol lagi. Setelah itu selang berapa tahun tiba-tiba ada kejadian suaminya ditangkap polisi karena narkoba dan sempi. Nah 3 hari setelah ya sekarang mantan suaminya di penjara di Jakarta Barat. Di situ kan saya punya kakak-kakak namanya Pak Ocha kalau kalian tahu, polisi juga tahu kan ya. Saat itu dia bertugas di sana juga sebagai reskrim narkoba. Nah kebetulan saya ke sana silaturahmi sekalian mau menanyakan tentang surat tanah. Karena kan saya baru beli tanah tuh, saya nggak ngerti, saya takut ditipu. Tanah ini benar nggak sih sertifikatnya, apa ada 2 sertifikat segala macam. Karena saya pernah beli tanah di Bali, tiba-tiba sertifikatnya ada 2, nggak mau terjadi lagi. Datanglah ke tempatnya Kak Ocha, tiba-tiba si Askara Prasadi Arsono ini lagi di BAP saat itu, gitu kan. Nah terucaplah dari mulut ini, itu siapa ya Kak? Karena jujur ya, demi Allah Rasulullah, biar kaki saya tidak bisa berjalan, saya tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu sama yang namanya Askara Prasadi Harsono. Tapi kalau lihat di Instagram ini dulu pernah ya, sebelum kejadian ini ya, pernah gitu. Oh ini suaminya, oh ya udah. Tapi kayak ketemu papasan di jalan atau event apa itu nggak pernah. Ketemunya di kantor polisi gitu. Habis itu saya ngomong ke Kak Ocha itu siapa? Oh itu suaminya Nindi. Loh kenapa gitu kan? Narkoba Mas Sempi. Masa sih aku bilang gitu? Mukanya baik-baik aja kok gitu kan. Udah habis itu dipanggil lah si Aska gitu ke ruangannya Kak Ocha. Kenalin nih adik gue gitu kan. Halo Nikita, Askara. Lu cuman bilang gini doang, sabar-sabar ya, badai pasti berlalu gitu kan. Udah tenang aja, anggap aja istirahat gitu. Nggak tahu mungkin di situ ada cepunya Nindi atau cepunya Dito, salah satu aparatur. Saya nggak mau berburuk sangka, diduga mungkin ada yang melaporkan. Tapi melaporkannya dilebih-lebihkan gitu kan. Jadi
Nindi ini kayaknya cemburu, padahal dia udah selingkuh sama si Dito Mahendra ini sebelum, udah lama tuh dia tuh selingkuh udah setahun sama si Dito Mahendra. Kenapa dia juga harus cemburu, orang dia yang naruh suaminya di penjara. Nah mulailah dari situ teror meneror datang ke kehidupan saya. Nah jadi yang menyuruh neror itu Nindi, yang mengeksekusi itu adalah Dito Mahendra. Coret mencoret, kirim bunga, terus diteror, salon dicoret, manajer diikutin, saya disamperin beberapa preman gitu kan, anak saya lagi main di stop, badannya dipegang, palanya dielus, itu bikin sakit hati saya gitu kan. Barulah di situ mulailah perperangan terjadi. Berarti cuma sekali ketemu doang sama Aska? Sama Aska sekali ketemu di Polres Jakarta Selatan. Hanya itu gitu. Mungkin dipikirnya Nindi si Aska nih nggak boleh ketemu sama siapa-siapa biar dia sengsara di penjara gitu. Kebetulan ada saya gitu. Padahal cuman kenalan, saya hello, habis itu dia di BAP lagi. Itu habis itu kita ngobrol soal tanah. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang Dito ini sial karena sudah memperistri Nindya Yunda gitu. Kita itu ada izin nggak sih Nyai soal senjata api yang gitu? Senjata apinya kan kalian sudah baca di media online, beberapa ada izin dan beberapa tidak ada izinnya. Nah yang tidak ada izinnya inilah yang tidak boleh dimiliki sama warga sipil. Sebetulnya ya jadi gini, senjatanya dia itu bukan senjata biasa loh, kayak lady gun yang senjata kecil yang kita punya izin boleh tapi kita pakai cuma satu, tapi nggak boleh dibawa-bawa, harus ditaruh di rumah asal ada izinnya. Tapi kalau Dito ini senjatanya yang luar biasa semua gitu. Nah itulah yang nggak boleh, satu aja nggak boleh, apalagi ini lebih dari satu gitu. Tapi bukan soal senjata aja, masih banyak lagi. Tapi kan yang di blow up kan senjata saja.